Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berliano Fadeli. NIM saya 12370700065. Saya dari kelompok kolom. Nah, di sini karena saya tidak mengikuti matsol karena ada acara keluarga. Nah, di sini saya ditugaskan untuk meresum materi yaitu manajemen waktu dan critical thinking yang bisa diartikan juga sebagai berpikir kritis. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, menurut Forsyth, manajemen waktu dapat diartikan sebagai cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas. Nah, ada juga manfaat dari penerapan manajemen waktu, yaitu ada 7 pemanfaatan. Yang pertama itu mengurangi stres. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja lebih baik. Yang ketiga, kebebasan waktu lebih banyak. Dan yang keempat, lebih fokus. Yang kelima, produktivitas lebih tinggi. Yang keenam, mengurangi penundaan. Yang ketujuh, mempercepat segala urusan dalam mencapai target. Nah, dan juga bagaimana sih cara menerapkan manajemen waktu itu, teman-teman? Nah, ini caranya. Yang pertama itu kita membuat dulu daftar rencana. Pasti kita kalau ada target segala macam tuh pasti kita membuat kayak daftar rencananya dulu kan. Itu sudah pasti, teman-teman. Terus yang kedua juga ada kedisiplinan waktu. Ya, itu pasti sih, teman-teman, karena disiplin waktu itu juga penting. Karena kita dalam mencapai suatu target kita, ya kita harus, ya salah satunya itu adalah mendisiplinkan waktunya. Yang ketiga juga kita harus fokus sama tujuan kita agar ya targetnya lebih cepat, lebih baik. Yang keempat juga kita harus berani mengambil resiko dan tanggung jawab. Itu sudah pasti, teman-teman. Nah, yang kelima adalah mengikuti pelatihan. Nah, teman-teman, segitu mungkin resum tentang manajemen waktu. Nah, sekarang saya akan meresum materi yaitu critical thinking, atau bisa disebut juga sebagai berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu adalah secara garis besarnya sebuah kemampuan untuk bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus dilakukan maupun terhadap apa yang harus dipercaya. Bisa juga critical thinking dimaknai sebagai sebuah pola pikir yang memiliki individu agar tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Nah, diperlukan juga sebuah pola pikir untuk mengevaluasi atau menganalisis keberadaan informasi tersebut. Tentunya, mereka yang sudah bisa berpikir kritis juga akan lebih tepat dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang sedang dialami. Selain itu, ada beberapa kemampuan lain ketika seseorang bisa menerapkan kemampuan critical thinking dalam kehidupannya. Nah, ini ada mungkin beberapa diantaranya itu
bisa lebih mudah memahami hubungan antara logika dan gagasan, dan juga bisa melakukan identifikasi dan juga membangun dan juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap argumen. Nah, bisa juga melakukan deteksi terhadap ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar. Mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi secara sistematis, bisa melakukan identifikasi relevansi dan pentingnya sebuah gagasan, mampu merenungkan sebuah pembenaran terhadap keyakinan sekaligus nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang. Kemampuan berpikir kritis bukanlah tentang seberapa banyak informasi yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan belum tentu seseorang yang memiliki ingatan yang begitu baik dan tahu begitu banyak fakta memiliki critical thinking dalam dirinya. Namun, critical thinking itu sebuah pola pikir untuk mengetahui bagaimana konsekuensi terhadap apa yang mereka tahu. Mereka yang memiliki kemampuan berpikir ini biasanya akan lebih tahu bagaimana memanfaatkan informasi yang diterima sebagai metode penyelesaian sebuah masalah. Selain itu, mereka juga bisa mencari informasi yang relevan. Nah, seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memahami logika antara gagasan, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen, mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam menalar, menyelesaikan masalah secara sistematis, mengidentifikasi relevansi dan penting gagasan, merenung sebuah penerapan keyakinan dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Critical thinking juga bukanlah masalah mengumpulkan informasi seseorang dan ingatan yang baik. Mengetahui banyak fakta belum tentu memiliki critical thinking. Lebih jauh, seseorang critical thinking mampu menyimpulkan sebuah konsekuensi dari apa yang dia ketahui. Dia juga tahu bagaimana cara memanfaatkan informasi yang telah didapatkan untuk menyelesaikan masalah, mencari sumber informasi yang relevan untuk disampaikan pada dirinya sendiri. Poyor, ISS, dan Talent Management. Ini dia 4 contoh critical thinking yang cara pengembangannya. Critical thinking, pernahkah muncul sebuah pertanyaan dalam benak Anda? Semakin keras Anda berpikir, semakin kritis Anda, maka otak Anda akan semakin terasa dan tajam. Berpikir merupakan proses kerja otak Anda dalam melakukan analisis dan pengumpulan terhadap informasi yang dibutuhkan dalam setiap pengembalian keputusan, pembuatan sebuah konsep penalaran, serta pemecahan sebuah masalah. Uniknya, cara berpikir satu orang dengan orang lain tidak ada yang persis sama. Inilah yang kemudian lebih dikenal dengan beda persepsi atau beda sudut pandang. Jika Anda ingin memiliki critical thinking, ada baiknya Anda berlatih setiap hari. Biasanya dengan mengingat atau memecah setiap masalah secara rutin setiap harinya. Jadi, apa itu critical thinking? Mengapa hal ini sangat penting untuk dimiliki? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak pembahasan ini hingga selesai.
Critical thinking bukanlah masalah mengumpulkan informasi. Seseorang dengan ingatan yang baik mengetahui banyak fakta belum tentu memiliki critical thinking. Lebih jauh, seorang critical thinking mampu menyimpulkan sebuah konsekuensi dari apa yang dia ketahui. Dia juga tahu bagaimana cara memanfaatkan informasi yang telah didapatkan untuk menyelesaikan masalah, mencari sumber informasi yang relevan untuk disampaikan pada dirinya sendiri. Oke, di sini juga ada critical thinking dan juga analytical thinking. Apa sih perbedaan dari mereka berdua itu? Itu meskipun terkadang sering dianggap satu hal yang sama mereka berdua ini, tapi ternyata critical thinking dan juga analytical thinking memiliki beberapa perbedaan. Berikut ini adalah ulasan mengenai perbedaan dari keduanya. Penggunaan fakta. Kedua gaya berpikir ini memiliki fakta untuk membantu mengevaluasi informasi, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka yang menerapkan analytical thinking pada suatu situasi menggunakan fakta yang mendukung bukti. Namun, mereka menerapkan critical thinking mengandalkan fakta untuk membantu mereka membentuk opini dan menentukan apakah sebuah ide masuk akal. Tujuan analytical thinking sangat membantu untuk menemukan solusi untuk masalah yang kompleks dan menganalisis situasi seseorang. Dapat menggunakan keterampilan ini untuk melakukan brainstorming ide-ide baru. Hal ini juga membantu untuk mengumpulkan atau menganalisis data untuk pemahaman lebih lanjut. Dalam situasi di mana seseorang mencoba mengembangkan kenyataan dan persepsi tentang sebuah ide, critical thinking cenderung lebih efektif. Jenis pemikiran ini membantu individu mempertahankan argumen yang mendukung sudut pandang tertentu. Anda dapat menggunakan untuk memahami apa yang motivasi mereka dan menentukan tujuan mereka. Proses berpikir. Perbedaan lain antara critical thinking dan analytical thinking adalah arah yang digunakan individu untuk berpikir tentang sebuah informasi. Analytical thinking lebih linear berfokus, sedangkan critical thinking lebih melingkar. Seorang yang menggunakan analytical thinking cenderung berpindah dari satu pemikiran ke formasi lurus berikutnya. Mereka yang menggunakan critical thinking biasanya bergerak terus-menerus di sekitar ide sampai mereka mencapai kesimpulan. Manfaat critical thinking dalam karir. Anda tidak bisa menyalahkan artikan critical thinking sebagai pemikiran argumentatif dan kritis terhadap orang lain, karena pada dasarnya critical thinking memiliki banyak manfaat bagi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda. Mulai dari mengungkapkan kekeliruan dan penalaran yang buruk, memainkan penalaran penting dalam penalaran komparatif, dan tugas-tugas yang bersifat konstruktif, memperoleh pengetahuan dan meningkatkan teori hingga memperkuat sebuah argumen. Critical thinking juga dapat meningkatkan proses kerja dan meningkatkan intuitas sosial. Berikut adalah alasan lengkap tentang manfaat critical thinking dalam karir yang sekarang Anda miliki. Yaitu pemikiran kritis adalah aset yang tidak akan pernah habis. Terus pemikiran kritis yang mempercepat proses penyesuaian diri, dan juga pemikiran kritis dapat meningkatkan kreativitas, dan orang yang berpikir kritis dapat menjadi rekan kerja yang baik. Mungkin
Itu sekian dari resume saya tentang manajemen waktu dan krisis thinking. Sekian dari resume saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.